Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Nazar kembali di channel PMAT. Kali ini kita akan kembali melanjutkan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, pada seri kali ini kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan pecahan dengan variabel pangkat tertinggi ataupun dengan derajat tinggi. Langsung saja contohnya di sini sudah diberikan. Tentukan HP dari 2x plus 6 berpangkat 3 dikalikan dengan 3x plus 3 berpangkat 6, kemudian dikalikan 1 min x berpangkat 7, 8 min 4x pangkat 10 per 2x tambah 4 pangkat 9, x min 6 pangkat 5 kurang dari atau sama dengan 0. Ini merupakan pertidaksamaan pecahan, itu yang pertama sekali. Maka selalu bisa muncul syarat. Apa syaratnya? Syarat penyebut tidak sama dengan 0. Kemudian langkah penyelesaian berikutnya. Sama dengan kita menyelesaikan pertidaksamaan yang lainnya, yaitu tentukan pembuat 0 fungsi. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai-nilai variabel yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0, kemudian kita bisa menguji pada garis bilangan. Menguji pada garis bilangan untuk menentukan tanda pada tiap interval. Dengan ketentuan yang pertama, kalau dia pangkat tunggal ataupun pangkat ganjil, tanda antar interval berubah. Kemudian ketentuannya berikutnya, kalau dia pangkat genap, maka tanda antar interval tetap. Ya mungkin ini ambigu ya maksud antar interval itu bagaimana ya maksud tetap dan berubah. Kita langsung ke penyelesaian. Syarat penyebut tidak sama dengan 0. Yang merupakan penyebut di soal ini adalah 2x plus 4 dengan x min 6. Berarti 2x plus 4 tidak boleh sama dengan 0 dan x min 6 juga tidak boleh sama dengan 0. Kak, pangkatnya gimana? Ya kalau bilangan ininya 0 kan dipangkat berapapun kah hasilnya pasti 0. Sehingga nilai x tidak boleh sama dengan minus 2. Kita gimana sih bisa dapat tidak boleh sama dengan minus 2? Ya kalau bingung dengan tidak sama dengan, bikin aja dulu gini. Bikin sama dengan 0. 2x plus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 2. Kan gitu. Karena nggak boleh sama dengan, tinggal bikin aja gini. Kan mudah. Ya.
X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Karena tidak boleh sama dengan 0, berarti tidak boleh sama dengan 6. Itu syarat. Kemudian pembuat 0. Ya. Masuk berikutnya, pembuat 0. Yang mana Kak diambil pembuat 0? Baik dari pembilang maupun penyebut. Oke. Berarti ini ada 2x plus 6 sama dengan 0. Sehingga nilai x sama dengan minus 3. 3x plus 3 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan min 1. 1 min x sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 1. 8 min 4x sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 2. Kan gitu ya. Kemudian di penyebut 2x plus 4 sama dengan 0. Kak di sini nggak boleh sama dengan 0 karena dia penyebut. Ini kan kita hanya menentukan pembuat 0, nilai-nilai x sebagai batasan daripada interval. Itu yang maksud. Kenapa kita harus mencari pembuat 0 fungsi? Berarti nilai x sama dengan min 2. Kemudian x min 6 sama dengan 0. Atau nilai x sama dengannya 6. Kemudian kita uji pada garis bilangan. Nah, kita cukup melakukan uji pada garis bilangan. Yang paling kecil minus 3. Kemudian ada minus 2, minus 1, kemudian ada 1, 2, dan 6. Yang paling mudah kita menentukan itu uji sembarang bilangan. Pilih sembarang bilangan. Dan tentukan bilangan itu berada pada interval yang mana. Saya coba memilih menguji ini. Kalau nilai x-nya sama dengan 0. Kalau nilai x-nya sama dengan 0, ini sebagai titik yang kita uji. Ya. Masukkan ke 2x plus 6. X-nya 0, masukkan. 0 tambah 6. Positif. Pangkatkan 3. Positif. X-nya 0. 0 tambah 3 positif, pangkatkan 6 juga positif. 1 kurang 0, 1 positif, pangkatkan 7 positif. 8 kurang 0, 8 pangkatkan 10 positif. Kita nggak penting nilainya berapa, tetapi dia bertanda apa? Positif atau negatif ya. 0 tambah 4 positif, pangkatkan 9 lagi. 0 kurang 6. Nah, negatif, pangkatkan 5 karena berpangkat ganjil ini negatif. Karena min 6 pangkatkan 5. Sekarang kita tentukan intervalnya yang mana? Plus kali plus kali plus kali plus ya, positif kali positif kali positif kali positif. Hasil pembilang positif. Penyebut positif kali negatif. Hasilkan negatif. Pembilang positif, penyebut negatif. Positif bagi negatif. Hasilnya negatif. Berarti di sekitaran min 1 sampai dengan 1 ini bertanda positif. Apa tadi? Keliru. Negatif ya. Negatif. Kenapa negatif? Nah ini tadi. Pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Nah makanya di sekitaran min 1 sampai dengan 1 itu negatif. Kemudian baru kita gunakan ketentuan ini. Kita lihat yang mana? 1. Ya. 1 itu dari ini. 1 min x. 1 min x-nya ternyata berpangkat 7. Kalau dia berpangkat ganjil, tandanya berubah. Nah, 1 dulu. Ya. 1 ini. Pangkatnya ganjil, berubah. Berarti kalau ini min, di sini jadi plus. Kemudian 2. 2 dari 8 min 4x. 8 min 4x berpangkat 10. 10 ini genap.
Kalau dia genap, maka tandanya tetap. Ini plus, berarti ini juga plus. 6 ya. Dari X min 6. X min 6 berpangkat 5. Ganjil, berubah. Gitu. Kemudian min 1 diperoleh dari 3X plus 3. 3X plus 3 berpangkat 6. 6 ini genap. Kalau genap tetap. Ya, jadi lihatnya dari sebelumnya bertanda apa? Gitu. Tetap. Min 2. Negatif 2 itu dari 2X plus 4. Berpangkat apa ini? 9. Pangkat 9 berarti dia ganjil. Kalau ganjil tandanya berubah. Kemudian negatif 3. Negatif 3 diperoleh dari 2X plus 6. 2X plus 6 berpangkat 3. 3 ini bilangan ganjil. Karena dia berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Nah, gitu. Itu berlaku untuk semua kondisi? Iya, semua kondisi. Ya, dalam pertidaksamaan. Tidak hanya pecahan, bisa pertidaksamaan kuadrat. Kalau kuadrat kan cuma 2 ya, pertidaksamaan suku banyak yang lainnya, ya. Kemudian kita melihat yang diinginkan kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, kita bisa membacanya apa? Negatif atau 0. Maka kita ambil garis bilangan, ya. Kita arsir pada bagian yang negatif. Selanjutnya kita menentukan himpunan penyelesaiannya ya berdasarkan garis bilangan yang diberikan. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang bernilai negatif atau 0 ya, ke arah ini. X kurang dari atau sama dengan minus 3 atau min 2 sampai dengan 1. Min 2 tidak boleh sama dengan 1. Pembuat 0 dari pembilang berarti boleh sama dengan. Atau ya. Nah, 2 boleh sama dengan ya. Atau X sama dengan 2 atau X lebih dari 6. Kak, kenapa 2 ini juga termasuk? Oke. Karena boleh dong kalau nilai X-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena ada sama dengannya 0. Nah, ya. Jadi 2 ini juga boleh. Karena kan Kak dia nggak negatif, tapi kan ada 0. Nah, negatif atau 0. Berarti yang ada 0 boleh. Yang nggak boleh 0 kan penyebut. Tetapi kalau misalnya tidak ada sama dengan 0 di sini, maka 2 ini tidak termasuk. Oke. Kemudian kita lihat untuk latihan ya. Oke. Sebagai latihan mandiri untuk penyelesaian soal ini bagaimana dengan nanti mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, untuk latihan tentukan himpunan penyelesaian dari X min 7 berpangkat 2020 dikalikan X plus 4 berpangkat 2015 dibagi dengan 3X plus 9 berpangkat 14. Harus positif atau 0. Oke, sekian untuk pembahasan penyelesaian pertidaksamaan pecahan dengan variabel pangkat tertinggi. Ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan yang lainnya.